Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alim Akbar, mahasiswa Departemen Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang, asal offering A21. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model-model sistem pembelajaran terpadu. Nah, model-model dari sistem pembelajaran terpadu ini ada 10. Yang pertama itu ada model pemenggalan atau fragmented. Nah, model fragmented ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Nah, misalnya itu di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya ini, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Lalu untuk penerapan model fragmented ini juga sangat cocok diterapkan pada tahap penjurusan mata pelajaran. Semisal diterapkan pada tingkat universitas ataupun sekolah menengah atas yang dalam proses pembelajarannya terdapat penjurusan atau pemisahan mata pelajaran. Lalu yang kedua ada model keterhubungan atau connected. Nah, model connected ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Nah, butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk kemampuan berbahasa dan bersastra. Hanya saja pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Nah, karena itu, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Lalu untuk yang ketiga ada model sarang atau nested. Nah, model nested ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penugasan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya nih pada jam-jam tertentu seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan, dan menulis puisi. Pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini itu disikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarap saat siswa memakai kata-kata, membuat ungkapan, dan mengarang puisi. Untuk mengetahui telah dikuasainya keterampilan tersebut ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam membuat ungkapan dan mengarang puisi. Lalu yang keempat ada model urutan atau rangkaian atau sequenced. Model sequenced merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Contoh penerapan dalam pembelajaran yaitu isi cerita dalam roman sejarah, misalnya topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ihwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Lalu yang kelima ada model bagian atau shared. Nah, model shared ini itu merupakan bentuk pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Lalu yang keenam di sini ada model jaring laba-laba atau Webbed. Selanjutnya model yang paling populer adalah model Webbed. Nah, model ini tuh bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran.
Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran, contohnya seperti IPA terpadu yang menggabungkan mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi, dan juga ada IPS terpadu yang menggabungkan sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Lalu yang ketujuh ada model galur atau treated. Model treated merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Nah, bentuk treated ini tuh berfokus pada apa yang disebut meta kurikulum. Nah, contoh dari penerapan model treated ini adalah mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat diuntaikan, merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. Lalu pada posisi ke-8 ada model keterpaduan atau integrated. Nah, model integrated ini itu merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Nah, topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya pengetahuan alam. Nah, contoh lain dari model integrated ini dalam teks membaca yang merupakan bagian mata pelajaran bahasa Indonesia. Dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini tuh diperlukan penataan area isi bacaan yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda-beda. Nah, ditinjau dari penerapannya, model ini sangat baik dikembangkan di SD. Nah, lalu yang ke-9 ada model celupan atau immersed. Nah, model immersed dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakainya. Dalam hal ini itu tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan model immersed ini adalah ketika seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Lalu model yang terakhir yaitu model ke-10 ada model jaringan atau networked. Terakhir model ini tuh merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Contoh penerapan model networked ketika siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, itulah berbagai model-model pembelajaran dari pembelajaran sistem terpadu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.